Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Mushola Al-Ikhlas, apa kabar? Masih semangat? Yang masih semangat berarti tidak mengharapkan Ramadan cepat-cepat pergi, betul? Yang tidak ada semangat menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, padahal Allah memuliakan bulan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala 'abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Ikhlas Ustadz Riyadi, ada? Lagi sibuk ya, berhalangan. Yang saya hormati Ustadz Trihadi, halangan juga. Yang saya hormati Ustadz Ali dan Ustadz Asep dan Ustadz Muhtarom, ya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ketinggalan jamaah sekalian, bapak, ibu, saudara, anak-anakku, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, panjang umur, keberkahan, istiqomah, kelancaran, dimudahkan rezekinya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, doa kita dikabulkan, dosa kita diampuni, hajat kita dipenuhi. Allah lah yang maha mendengar. Saking semangatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku adalah dekat. Momen yang tepat, Ramadan ini kita jadikan adalah sebagai bulan ibadah, bulan munajat, berdoa. Mudah-mudahan segala hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini adalah tarawih yang ke-18, ya Pak ya. Jangan ngitungin lebaran berapa lagi, jangan ya. Kita fokus kepada ibadah Ramadan. Dihitung atau tidak dihitung Ramadan pasti Idul Fitri pasti juga akan kita lalui. Orang yang hitung-hitungin lebaran tinggal sekedar lagi, itu kayaknya pengen cepat berlalu Ramadan. Sedangkan Bapak Ibu, saya tanya, pengen cepat berlalu apa pengen berlama-lama dengan Ramadan? Makanya seandainya orang Islam tahu apa yang ada dalam Ramadan, fadilahnya, keutamaannya, karomahnya, niscaya mereka ingin seluruh bulan setahun pengennya bulan Ramadan semua. Tapi kan nggak mungkin, ya. Bulan pertama, ya Muharram, Shawwal, nggak mungkin Ramadan. Nanti PT-nya bingung, ngasih THR terus tiap bulan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membacakan satu hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang mafhumnya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan tidak melihat hartamu. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan. Kenapa Allah tidak memandang kita berdasarkan
Nggak ada kan? Kalaupun kembar juga nggak sama. Ya. Kenapa Allah tidak melihat kita berdasarkan harta kita? Karena memang Allah yang ngasih harta. Nggak ada orang terlahir, ya, bayi ceprot, di tangannya ada emas misalnya 80 gram, ada nggak begitu? Nggak ada, meskipun anaknya presiden, anaknya Raja Salman, nggak begitu, ya. Karena Allah yang memberikan rupa kita, harta kita, tidak adil kalau Allah melihat kita, kemuliaan kita berdasarkan rupa dan hartanya. Tetapi Allah melihat kita berdasarkan hati dan amal perbuatan kita. Hatinya bersih apa tidak? Qalbunya salim apa tidak? Kita selalu membersihkan diri kita apa mengotor diri kita? Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Beliau menyampaikan, tidak lama lagi datang seorang laki-laki yang ahli surga. Sahabat neok-neok, mana yang akan datang? Datang seorang pemuda Ansor. Hari kedua, Nabi juga menyebutkan hal demikian. Akan datang laki-laki ahli surga, dan orangnya sama yang datang itu lagi. Hari ketiga, Nabi juga menyebutkan akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga, orangnya sama. Nabi menyebutkan 3 kali dan orangnya sama. Maka kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini Nabi menyebutkan 3 kali, dia termasuk ahli surga. Saya penasaran. Dan perlu diketahui, Abdullah bin Umar itu menggunakan malam-malamnya untuk tahajud, siangnya untuk puasa. Itu rutin. Maka dia merasa, ya, pasti ibadahnya melebihi saya. Maka dia izin, wahai fulan, saya habis berantem sama bokap saya. Ya, kalau sekarang ini, bapak saya habis berantem. Saya pengen gak lihat bapak saya 3 hari. Boleh gak saya nginep di rumahmu? Oh silakan, welcome, tafadhol. Ya, padahal tujuannya apa? Ingin tahu apa keistimewaan ini laki-laki yang disebut oleh Nabi 3 kali termasuk ahli jannah. Silakan. Maka habis Isya nginep di rumahnya laki-laki tersebut. Abdullah bin Amr bin As, ya, bangun jam 1, jam 2. Kok kayaknya nggak bangun ini? Tuan rumah biasa aja. Bangunnya subuh, sholat jamaah. Yuk ke masjid, kata tuan rumah tadi. Itu selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati laki-laki tersebut ahli tahajud dan siangnya nggak puasa, biasa aja kayak orang biasa. Selama 3 hari, maka ada rasa kecewa dalam hatinya. Nabi menunjukkan dia ahli surga, tapi biasa-biasa aja, nggak ada keistimewaannya menurut dia. Maka setelah 3 hari dia pamit. Ya, saya sudah 3 hari dijamu dengan baik, nginep di sini, saya pamit. Sebenarnya ada yang saya tanyakan. Ya, Nabi itu menyebutkan engkau adalah ahli surga sebanyak 3 kali dan berturut-turut engkau yang muncul di hadapan kami. Tapi kami lihat engkau ibadahnya tahajud enggak, tahajud ya, puasa sunnah enggak. Lantas gerangan apa? Kata tuan rumah, saya seperti yang kau lihat tidak punya keistimewaan apa-apa, tetapi dalam hati saya tidak memiliki 4 sifat. Yang pertama ghil, yang kedua ghish, yang ketiga hiqd, yang keempat hasad. Ya,
Ada nggak di sini? Kalau nggak salah apa? Nggak suka lihat itu nggak punya apa-apa, ada masalah. Tuhil namanya. Dan orang kalau dimasukkan dalam surga, sifat tuhilnya dicabut. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Dicabut sifat tuhil. Jadi ahli surga nggak ada yang lewat tapasan buang muka, nggak ada. Walaupun di dunia pernah bermusuhan misalnya. Kemudian saya tidak memiliki sifat ghish. Ghish itu nipu kaum muslimin, nipu, mengecoh, ngerjai, nggak pernah dia. Orangnya polos, orangnya lurus, gitu. Kemudian tidak memiliki sifat hikdun, ya, dendam, dan juga tidak memiliki hasad, yaitu dengki. Kata Abdullah bin Umar bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As, inilah yang kami tidak mampu. Ya. Kalau yang dimiliki Abdullah bin Amr bin As, amalan lahir bisa dilihat, sholat malam, ya, puasa orang bisa melihat. Tapi yang dimiliki laki-laki ini adalah yaitu ibadah batin, ibadah hati. Hatinya selamat, hatinya tidak berpenyakit, hatinya tidak memiliki ghil, gendeng sama orang, gak punya ghish, gak pengen nipu orang. Ya. Ada kan orang, besok saya makan siapa? Nah, kalau makan apa kan cari restoran, ya. Kalau makan di mana yang paling mahal. Ini enggak lagi begitu. Besok saya makan siapa? Besok yang saya tipu, yang saya kerjain siapa? Enggak ada dia sifatnya. Kemudian juga tidak memiliki dendam dan tidak memiliki hasad dengki. Sifat ini susah kita usir dari dalam hati kita, dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis di atas, Allah tidak melihat wajah, harta, tapi melihat hati dan amalan kalian. Itu temanya kali ya, temanya ya, Allah tidak melihat wajah dan harta, tapi lihat hati dan amalan seorang. Waalaikumsalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Waalaikumsalam.